Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi array, itu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara membuat dan juga mengubahnya. Yang pertama kita masuk ke dalam masalah, yaitu buatlah program nama-nama hari. Biasanya seorang programmer itu menggunakan 3 cara. Cara yang pertama dengan mengetik manual, yaitu system.out.println, kemudian isinya, yaitu string dengan tanda petik 2, Senin. Ini ditulis hingga Minggu. Cara ini sangat tidak efektif, karena jika data yang digunakan banyak, maka waktu yang diperlukan juga sangat lama. Coba kita jalankan. Seperti ini hasilnya. Kemudian lanjut ke cara yang kedua. Kita disable terlebih dahulu. Cara kedua ini hampir sama dengan cara yang pertama, tapi data ini disimpan ke dalam variabel hari, yaitu hari ini bertipe data string. Variabel hari ini berisi data nama-nama hari. Hari ke-1 yaitu Senin, hari 2 Selasa, dan seterusnya hingga hari Minggu. Semakin banyak variabel yang dideklarasikan, maka makin banyak pula leasing program ketika kita menulisnya. Hal ini sangat tidak efisien, yaitu membuang banyak waktu. Coba kita jalankan. Seperti ini hasilnya, sama. Kita menampilkan hari 1 yang isinya Senin, hari 2 yang isinya Selasa. Seperti itu. Kemudian lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini adalah menggunakan array. Cara ini sangat simpel, yaitu hanya membutuhkan 3 baris. Coba bisa kita lihat perbandingannya. Cara 1, cara 2, dan cara yang ketiga. Yang dimana nama-nama hari itu disimpan ke dalam satu variabel, yaitu variabel hari. Variabel hari ini adalah bertipe data string. Kemudian mencetak nama-nama hari ini menggunakan pengulangan for, yang dimana i kurang dari hari.length. Hari.length ini adalah jumlah data di dalam variabel hari. Kemudian di dalam pengulangan tersebut kita ketik system.out.println hari indeks ke i, yaitu akan tercetak nama-nama hari. Coba kita jalankan. Ya, sama. Cara yang ketiga ini cara yang sangat simpel dibandingkan dengan cara yang pertama, kedua, dan kedua. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya.
Ini adalah cara mendeklarasikan array. Array sendiri terdiri dari tipe data, nama variabel, jumlah data, dan data itu sendiri. Contohnya, string nama kurung siku 4 sama dengan kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ini terdapat data. Ini adalah data Gusti, Aye, Ilwan, Riri. 4 ini adalah jumlah data. Nama di sini adalah nama variabel. String di sini adalah tipe data. Kemudian string nama kurung siku Gusti, Aye, Ilwan, Riri. String adalah tipe data, nama adalah nama variabel. Kemudian di sini tidak disebutkan jumlah datanya. Kemudian ini adalah data dari variabel nama. Contoh selanjutnya, integer bilangan kurung siku. Variabel ini tidak memiliki data. Kemudian contoh selanjutnya, integer bilangan new integer kurung siku 21. Contoh ini adalah variabel integer yang memiliki alokasi data sebanyak 21. Lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu sifat-sifat saya dengan mengetik string saya kurung siku. Kurung siku di sini maksudnya itu array ya, sama dengan data-datanya, yaitu jujur, sabar, cerdas, rupawan, pantang menyerah, percaya diri, kemudian kreatif. Nah, bagaimana untuk cara kita mencetaknya? Cara mencetaknya yaitu dengan mengetik system.out.println saya indeks keberapa yang mau dicetak di dalam data array variabel saya. Saya di sini mengambil contoh indeks ketiga. Ingat, array itu dimulai dari indeks ke 0. Jujur di sini adalah indeks ke 0. Sabar, indeks ke 1. Cerdas, indeks kedua. Rupawan, indeks ketiga, dan seterusnya hingga ke kreatif. Di sini saya akan mencetak indeks ketiga. Indeks ketiga di dalam variabel saya ini adalah rupawan. Maka hasilnya akan tercetak rupawan. Coba kita buktikan dengan menjalankannya. Ya, seperti ini hasilnya. Keluarnya rupawan. Nah, bagaimana jika saya mengganti isi data dari array saya ini menjadi pandai? Rupawan diganti menjadi pandai. Itu kita cukup mengetik nama variabelnya, yaitu saya, kemudian indeksnya yang akan diganti, kemudian data penggantinya, itu saya memasukkan pandai, kemudian mencetak system.out.println saya indeks ketiga. Coba kita jalankan. Ya, seperti ini hasilnya. Sudah terganti bagian rupawan ke pandai. Berikutnya, bagaimana cara
mengetahui jumlah data di dalam array. Sebagai contoh, string saya, new string, jumlah datanya, yaitu 55. Bagaimana cara kita menampilkan atau mengetahui data di dalam array tersebut? Cukup kita mengetik system.out.println nama variabelnya, yaitu saya, .length. .length di sini akan menampilkan jumlah data dari variabel saya. Coba kita jalankan. Ya, seperti ini. Hasilnya sama, yaitu terdapat 55 data. Lanjut ke materi dimensi pada array. Dimensi pada array ditandai dengan banyaknya tanda kurung siku pada this program. Contohnya integer data kurung siku titik koma. Ini adalah contoh yang satu dimensi. Kemudian integer data kurung siku sebanyak 2 pasang. Ini adalah yang 2 dimensi. Integer data kurung siku 3 pasang, yaitu ini adalah 3 dimensi. Indeks masing-masing array pada dimensi sesuai urutan. Ini adalah indeks yang pertama. Ini yang saya blok. Kemudian ini adalah indeks yang kedua. Dan seterusnya. Berapa banyak dimensi yang dibuat. Biasanya yang sering digunakan itu adalah yang 1 dimensi dan 2 dimensi. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya. Saya di sini membahas array 2 dimensi. Contohnya integer bilangan kurung siku 2 pasang sama dengan ini datanya. Kemudian bagaimana cara menentukan banyaknya indeks pertama dan juga kedua. Kita misalkan saja array 2 dimensi ini sebagai matriks, yang dimana matriks itu terdiri dari baris dan juga kolom. Indeks dimensi pertama kita ibaratkan sebagai baris. Indeks dimensi kedua, yang ini, kita ibaratkan sebagai kolom. Baris di sini terdapat 3 baris, yaitu pertama, yang ini, baris kedua, yang ini, dan juga baris ketiga. Maka banyaknya indeks pada dimensi pertama yaitu terdapat 3 baris. Untuk menentukan kolomnya, kita lihat pada jumlah data di dalam baris tersebut. Di sini terdapat 4 data, yaitu diterjemahkan menjadi 4 kolom. Agar mempermudah, saya kasih contoh sebagai berikut. Nah, saya tadi sudah memisalkan array 2 dimensi menjadi matriks yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, untuk yang ke samping, yaitu yang saya tandai kuning ini, adalah baris.
kita hitung terdapat 3 baris, yaitu baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Untuk menentukan kolomnya, kita tentukan vertikalnya. Ini merupakan kolom. Kolom itu yang ke bawah atau vertikal. Terdapat 4 kolom, yaitu kolom pertama ini, kolom kedua, kolom ketiga, ini adalah kolom keempat. Jangan lupa untuk indeks array itu dimulai dari 0 ya kan. Untuk baris pertama itu indeksnya 0, baris kedua indeksnya 1, baris ketiga indeksnya 2. Sama halnya dengan baris kolom juga begitu. Kolom pertama indeks 0 dan seterusnya hingga ke indeks ketiga. Bagaimana atau angka berapa yang muncul jika saya mencetak bilangan baris indeks kedua, kemudian kolom indeks ketiga. Kita cari baris indeks kedua, yaitu baris ketiga, berarti kolom indeks ketiga, berarti kolom ke 4. Yang akan muncul adalah angka min 4. Coba kita buktikan. Kita jalankan. Ya, di sini keluar min 4. Bagaimana jika kita ubah? Di sini baris itu indeks ke 0. Berarti kalau indeks ke 0 itu baris pertama ya. Kemudian kolom indeks kedua. Kalau indeks kedua itu baris ketiga. Kolom pertama berarti baris pertama indeks 0 ini baris indeks ke 0 berarti baris pertama, kemudian indeks kedua berarti kolom ketiga. Hasilnya 30. Coba kita jalankan. Ya, hasilnya 30. Kita ubah kembali. Nah, bagaimana kita mengganti data di dalam array bilangan ini? Cukup kita mengetik nama variabel, yaitu bilangan, kemudian bagian yang dituju itu baris indeks kedua, kolom indeks ketiga, sama dengan yaitu data yang akan kita replace atau gantikan, yaitu menjadi 20. Yang tadi itu kan hasilnya 2,3, itu kan hasilnya min 4. Kita akan ganti ke 20. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini hasilnya. Terganti ke 20. Lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu string buah kurung siku 2 pasang, kemudian datanya.
Di sini barisnya terdiri dari 3 baris. Kita bisa lihat, saya blok ya. Baris pertama ini, baris kedua, dan baris ketiga. Kolomnya untuk baris pertama terisi data 4 data. Untuk baris kedua tidak mempunyai data, yaitu 0, kosong. Baris ketiga hanya mempunyai 2 data. Untuk visualisasinya agar lebih gampang seperti ini. Baris pertama terdapat 4 data, yaitu 4 kolom. Menyesuaikan dari baris pertama. Baris kedua kan tadi kosong, kita isi kosong. Kemudian baris ketiga terdapat 2 data, yaitu 2 kolom, anggur dan juga apel. Kolom selanjutnya itu kosong, kolom sisanya itu kosong. Sama seperti contoh yang tadi, indeks array itu dimulai dari 0. Bagaimana jika kita mencetak buah, yaitu buah itu kan variabel nama yang digunakan pada posisi 2.1, 2,1, yaitu baris indeks kedua, kemudian kolom indeks ke-1. Baris indeks kedua yaitu pada bagian baris ketiga, kemudian kolom indeks ke-1 yaitu kolom kedua. Indeks ke-1 itu kolom kedua. Coba kita buktikan. Ini hasilnya itu apel. Coba kita buktikan. Kita jalankan. Hasilnya tadi apel, ya. Ini hasilnya apel. Bagaimana jika kita ubah baris ini ke indeks 0 dan kolom ke indeks ke-1. Hasilnya coba kita lihat. Ini 0, ini 1 ya. Indeks baris indeks ke-0 itu baris pertama yang ini. Dan untuk kolom indeks ke-1 yaitu yang ini. Maka hasilnya dari perpotongan 2 garis itu hasilnya jambu. Coba kita buktikan. Ya, di sini hasilnya jambu. Kita ubah kembali ke semula. Bagaimana cara kita mengganti data di dalam array ini, di dalam variabel ini, datanya diubah menjadi anggur, yaitu pada baris ke indeks kedua, kemudian kolom indeks pertama. Cukup kita mengetik buah, kurung siku 2, kurung siku lagi 1, sama dengan anggur. Berarti yang kita ubah tadi itu apel. Yang kita ubah itu apel.
dari hasilnya apel menjadi anggur. Kita coba. Ya, di sini terbukti. Coba kita hilangkan ini. Apakah tadi hasilnya apel? Ya, apel ya. Kemudian kita ubah apel menjadi anggur. Kita jalankan. Ya, seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.